PBB bangkrut. Ini gue nggak main dua kata lucu ya, tapi emang bener. PBB bangkrut. Well, ini bukan sesuatu yang telah terjadi, tapi mungkin akan terjadi. This is the end for the United Nations. The organization faces bankruptcy by July. Yes, jadi United Nation itu terancam bangkrut. Terancam tutup. Well, gue nggak tahu sih kalau dia bangkrut bakal kayak gimana. Tapi setidaknya secara finansial mereka lagi bermasalah. Dan ini langsung disampaikan sama sekretaris jenderalnya. We'll again spend less than the budget in 2026 because we did not collect enough. And that will probably lead to a collapse of the regular functioning of our organization. Jadi seriusan PBB bisa bangkrut, PBB bisa kehabisan duit, PBB organisasi United Nation menggabungkan bangsa-bangsa bisa tutup, bukan gue yang bilang, tapi orang PBB-nya langsung. Dan kenapa ini semua bisa terjadi? United Nations Secretary General Antonio Guterres has issued a dire warning that the organization risks imminent financial collapse with cash potentially running out by July 2026 unless member states urgently pay their mandatory dues or overhaul outdated financial rules. Ya, sepertinya kita akan menyaksikan kebangkrutan sebuah organisasi terbesar di dunia, yaitu Liga Bangsa-Bangsa, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa alias United Nations, yang baru aja mengumumkan kalau misalnya ini tidak diatasi atau tidak di-tackle atau tidak ada solusinya, maka di bulan Juli 2026 mereka akan menghadapi financial crisis yang cukup parah. Jadi kenapa ini semua bisa terjadi dan apa penyebabnya? Jawabannya adalah ya pada nggak bayar duit kas. Ya sederhananya ini gara-gara kalau ya lo tau lah, gue nggak tahu ya sekarang udah pada rajin bayar kas apa belum. Jadi itu dulu kelas gue SD, SMP, SMA gue lupa, tapi kayaknya majority ada aja gitu yang dimana netepin duit kas, tapi setelah disepakati pada nggak bayar. Akibatnya apa? Ya kelas lu nggak bisa beroperasi untuk beli-beli barang. Apa sih kalau dulu mading? Anjir, zaman sekarang masih ada mading nggak ya? Nggak ya, lu pada grup WA semua ya. Terus anjir, gue baru sadar mading apa kabar ya? Coba komen di bawah kalau kalian masih ngerasain mading. Beli peralatan bersih-bersih, beli dekorasi dan lain-lain. Karena bocil-bocilnya pada kagak bayar, padahal udah sama-sama setuju untuk bayar sejumlah segini. Nah, United Nation bener-bener kurang lebih sama masalahnya. Ternyata negara-negara anggotanya itu pada kagak bayar. Sebentar, seperti biasa gue mau ngingetin, merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis. Karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Berapa sih jumlah tagihannya? Karena kita nggak tahu ya jumlah tagihannya berapa, kita akan cuman pakai angka yang seharusnya dibayarkan ya. Mungkin udah dibayar, mungkin udah belum. Tapi kalau kalian kepo, siapa aja sih top 10 yang bayar iuran paling tinggi di United Nation? Yes, setiap negara beda-beda. Nomor 10 dari Rusia dengan 71,8 miliar US dollar. Kalau dirupiahin segini. Berikutnya South Korea dengan 80,4 miliar US dollar kalau dirupiahin segini. Kanada berikutnya 87,1 dirupiahin segini. Italia 96,3 miliar US dollar kalau dirupiahin segini. Prancis 132,3 rupiahnya segini. Berikutnya adalah United Kingdom 136,8 kira-kira segini kalau dirupiahin. Lalu Germany 194,9 miliar segini rupiahnya. Lalu nomor 3 Japan 237,2 kalau rupiahnya itu segini. Nomor 2 ada Cina dengan 685,7 million. Anjir, gapnya jauh banget dari 200 ke 600. Yang kalau dirupiahin itu segini. Dan yang terakhir Amerika 826,9 juta yang kalau dirupiahin segini. Itu belum negara-negara lainnya, ratusan negara lainnya di bawahnya. Tapi intinya dia bilang banyak yang belum bayar iuran wajibnya nih ya. Oh ya, by the way, selain iuran wajib ada juga funding yang dimana itu kayak semacam sumbangan lah. Itu beda lagi tuh, ada yang wajib, ada yang sumbangan. Nah intinya yang wajib ini nih yang dikomentarin nih, pada belum bayar nih. Nah selain itu ada satu hal lagi yang menjadi faktor paling lucu, yaitu adalah peraturan dari UN sendiri yang ternyata bikin UN-nya itu kacau balau. Peraturan apa tuh? The UN ended 2025 with a record of 1.57 billion in outstanding dues. Itu utang. Berarti dia punya utang tuh. 1,57 billion US dollar yang kalau dirupiahin itu segini. Udah nolnya ada berapa tuh, hitung aja sendiri. Which were equivalent to about 77% of total assessed contribution unpaid. Kasarnya dia bilang ada 77% total iuran wajib yang belum masuk. Kira-kira segitu totalnya tuh.
Kalau masuk harusnya aman-aman aja. This include chronic arrears from several nations, compounded by a problematic budget rule requiring the UN to return unspent funds to members, even when those funds were never received due to non-payments. Oke, jadi ini ada peraturan yang kocak banget dan gue mesti pelajarin tadi sekali lagi untuk apakah ini bener apa enggak, dan gue harap teman-teman yang udah ngerti dan emang mempelajari bisa kritisi gue. Tapi gini kasarnya, ada peraturan di UN yang dimana kalau sebuah budget itu tidak digunakan, maka budget tersebut harus dikembalikan walaupun belum dibayarkan. Hah, maksudnya gimana tuh, no? Oke, jadi gini, UN itu atau PBB bisa aja bikin sebuah program yang membutuhkan budget sebutlah ya 10 juta gitu. Nah, program ini kan bisa berjalan langsung gitu, nggak harus nunggu gitu. Tiba-tiba mungkin udah tahunan atau bulanan atau kuartalan, pokoknya udah jalan gitu kan. Nah, buat kalian yang nggak tahu, tiap-tiap program gitu ya, tiap-tiap kerjaan gitu, ada proposal tuh, ada budgetingnya tuh. Sebutlah ya tadi 10 juta gitu ya. Ternyata 10 jutanya nggak kepake semua. Yang kepake cuma 5 juta. Bagus dong, hemat gitu kan, atau gimana lah, pokoknya ada 5 juta nih yang nyisa. Nah, peraturan di UN, kalau ada 5 juta yang nyisa, berarti 5 juta yang mesti dibalikin ke negara yang iurannya kepake, sesuai presentasinya lah dan lain-lain. Masalahnya, seperti yang tadi gue bilang, ini program bisa udah jalan, bisa udah rutin dilakukan, mungkin udah 4 tahunan dan lain-lain, atau mungkin udah dari lama, yang peraturannya jelas-jelas bilang kalau nggak kepake, balikin. Berarti, walaupun lu nggak dapet duitnya, alias pada belum bayar, lu mesti balikin. Kocak kan? Jadi bayangin, intinya programnya berjalan 4 tahunan gitu ya. Iurannya per tahunan. Di tahun ini harusnya gue bayarin 2 juta, tapi gue tunda-tunda. Dan ternyata program di tahun ini, itu nggak kepake 2 juta gue. Belum keluar 2 juta gue, udah mesti dibalikin. Akhirnya apa? Minus buat UN-nya. Buat negaranya ya nggak minus. Jadi gara-gara peraturan itu, plus ditambah dengan negara-negara banyak yang belum bayar, ya UN, PBB terancam bangkrut karena nggak ada duitnya. Dan tentu saja ada berbagai macam faktor lainnya. Menurut gue adalah yang paling krusial, bagaimana sekarang hubungan internasional itu sangat-sangat bersih tegang dan bersih teruh. Jadi UN keluarin banyak budget juga untuk apa ya, meresolve banyak konflik dan banyak pertikaian. Tapi mungkin gara-gara konflik itu juga negara-negara pada nggak mau bayar iuran. Jadi serba salah. Dan tentu saja faktor yang lebih mendetail berikutnya, si pembayar iuran nomor 1 ini udah pelan-pelan mulai semacam mengundurkan diri dari program-program UN. Yes, yang gue omongin adalah Amerika. Yang dimana gue udah bahas di video yang thumbnailnya kayak gini ya, lebih lengkap. Tapi singkatnya kalau kalian mau tahu, intinya banyak yang berita bilang Donald Trump itu memundurkan Amerika dari keanggotaan PBB. Itu agak keliru ya. Gue nggak tahu apakah clickbait atau salah tulis judul atau emang pengen niatnya clickbait. Tapi yang benar adalah Donald Trump ini mengundurkan Amerika dari program-program PBB, bukan keanggotaannya. Sehingga otomatis juga apa? Yes, duit-duitnya dari Amerika ya nggak masuk ke PBB, duit-duit iurannya, duit-duit sumbangannya, dan lain-lainnya. Dan ingat, dia adalah penyetor duit terbesar. Tapi penyetor duit terbesar lagi nahan duit, kena dah tuh. Dan gue nggak tahu secara formil apa yang akan terjadi kalau UN nggak punya dana. Tapi kalau perusahaan-perusahaan ya, biasanya ya mereka efisiensi dulu nih. Mungkin akan ya menyetop program-program, mungkin ada efisiensi kepegawaian, dikurang-kurangin tuh SDM. Berusaha untuk bertahan sampai akhirnya di titik-titik terakhir lah, di terakhir atau di kepingan-kepingan duit terakhir sampai akhirnya bubar. Dan kalau PBB bubar gimana? Menurut gue sih lebih buruk. Yes, gue yakin banyak dari kalian udah mulai komen, PBB juga nggak ada gunanya, nggak kelar nih masalah ini, masalah itu, konflik ini, konflik itu. Yes, gue tidak akan menutup mata dari bagaimana PBB tidak dapat menyelesaikan banyak konflik-konflik di dunia ini. Namun percayalah, percayalah, dunia ini nggak hitam putih. Dan justru kalau lu menghilangkan PBB, dunia akan makin chaos. Yes, PBB tidak sempurna, PBB tidak bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi dengan menghilangkan PBB dan membiarkan PBB bubar, it's even worse. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah, kritik, saran, koreksi, dan sanggahan juga silakan di kolom komentar di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang gue ngebahas perokok yang ngamuk gara-gara ditegor. Komentarnya datang dari Atsa Sikira. Kalau abunya kena tangan, dibilangnya makanya pakai sarung tangan. Kalau kena paha, dibilangnya makanya pakai celana panjang. Kalau kena telapak kaki, makanya pakai sepatu. Lu yang ngerokok, orang lain yang ribet dong. Iya ya, pokoknya perokok nggak boleh salah. Canda perokok. Gue bingung sih sama perokok. Kenapa sih? Kayak, maksud gue nih ya, sesibuk apa dunia untukmu gitu, sampai lu tuh mesti banget ngerokok di atas motor. Padahal kan bisa kayak, nantilah ngerokoknya, berhenti dulu lah gitu. Bukan yang paling enak ngerokok itu habis makan ya, atau sambil ngopi gitu ya. Kalau sambil naik motor, enak ngerokoknya apa? Atau emang pengen menguji adrenalin gitu, nyari keributan di jalan? Saya dengan sangat memohon, jangan sia-siakan waktu Anda dan emosi Anda dan energi Anda untuk berdebat sama orang yang marahin lu karena lu ngerokok di jalan. Karena Anda yang salah, masih nggak nyadar lu yang salah. Aneh lu. Kalau kalian komentar mau dibacakan, ya tinggal komen di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.